Oke, selamat kembali datang di kelas Sistem Informasi Akuntansi untuk pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai database. Jadi database itu adalah salah satu data yang dikumpulkan dari transaksi yang ada di akuntansi ya. Jadi kalau kita membahas masalah akuntansi kan kita mencatat tuh transaksi-transaksinya. Nah, transaksi-transaksi itu kemudian kita kumpulkan akan menjadi sebuah database, dan bagaimana database itu diolah sehingga database itu akan menghasilkan sebuah informasi, nggak hanya informasi sih ya, knowledge gitu ya, untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai bisnis intelijen yang minggu kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya database itu. Jadi database yang digunakan oleh orang akuntansi ya. Oke. Nah, ini kita share dulu materinya. Kita akan lihat ya. Apa sih accounting database gitu ya. Accounting database ini seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, jadi accounting insight, akuntansi yang penting ya, ini adalah ketika kita untuk mempelajari accounting system, yang paling penting adalah kita memahami database. Bagaimana data itu dibuat. Dulu. Nah, bagaimana data itu di-capture, bagaimana data itu dibuat, dan bagaimana data itu diolah. Itu sistem akuntansi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana data itu akan kita kumpulkan dulu. Jadi kalau kita akan mengcapture sebuah sebuah hasil transaksi, itu mau dimasukkan kemana gitu ya. Jadi kalau kita bikin kopi gitu ya, kita perlu gelasnya dulu. Nah, gelasnya inilah yang kemudian akan kita pelajari sebagai database ya kan. Kalau nggak ada, kopinya taruh di mana dong gitu kan. Makanya kita siapkan gelasnya dulu supaya data-data yang tercapture dari transaksi akuntansi itu ada tempatnya gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, database ini kalau didefinisikan ya, ini atau diartikan itu adalah sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer, kemudian diolah, dimanipulasi menggunakan perangkat software atau program atau aplikasi. Nah, untuk menghasilkan informasi. Kalau dalam bisnis intelijen kemarin tidak hanya informasi, tetapi itu juga sudah bisa menjadi sebuah knowledge yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini ada beberapa nih yang bentuk database ya. Jadi database itu sekarang sudah ada softwarenya untuk membentuk database. Yang paling terkenal ada MySQL, ada Oracle, ada SQL juga yang dikeluarkan oleh Microsoft, kemudian ada MariaDB Enterprise juga ada beberapa. Nah, ini salah satu dari beberapa contoh bagaimana kita akan membuat dari yang saya bilang gelas gitu ya, untuk mewadahi berbagai macam data akuntansi yang nanti akan dimasukkan oleh sistem informasi akuntansi. Maka database akuntansi itu penting. Nah, kemudian ini ada beberapa accounting software, jenis accounting software ya, yang kemudian mereka sudah ada database-nya. Mereka ada database-nya ya. Ada small business, itu biasa ada QuickBooks, ada Picture, ada SAP, dan lain sebagainya. Kemudian ada mid-size enterprise, kemudian ada large scale enterprise ya. Jadi ini software yang menggunakan database. Tapi intinya sebenarnya semua software itu pasti ada database-nya, ya kan? Ada database-nya. Karena untuk software akuntansi, karena itu akan merekam semua kegiatan transaksi akuntansi yang ada. Nah, database itu terdiri dari beberapa jenis ya, atau beberapa potongan gitu ya. Ada field, itu potongan informasi tentang kejadian. Ada orang, ada subjek ya. Kemudian record, itu kumpulan file. Kemudian ada tabel, itu kumpulan dari record.
Kemudian database sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam tabel. Nah, untuk profesional akuntansi ini harus mengetahui bagaimana database itu sehingga data itu bisa muncul ke dalam laporan ya atau mungkin data akuntansi yang ada di layar komputer ataupun di print oleh seorang profesional accounting. Nah, ini kita lihat sekarang. Salah satu cara mudah untuk memikirkan bagaimana sih sebenarnya database itu berfungsi dan bagaimana merancang database yang berguna adalah dengan memikirkan bagaimana informasi itu akan digunakan. Jadi kalau kita berpikir, kita kalau mau membuat database, itu output-nya dulu yang harus kita pikirkan. Output dari sistem informasi akuntansi apa? Laporan yang dibutuhkan oleh sistem informasi apa? Sehingga di situ kita bisa mencoba untuk melihat atau untuk membangun sebuah database. Jadi jangan datanya apa saja, tetapi laporan yang akan kita gunakan atau yang dibutuhkan apa. Ya. Nah, ini cara kita berpikir tentang database. Kemudian ini ada database ini ya yang tadi kita sebut ya. Ini yang namanya field. Kamu suka pakai Excel gitu ya. Nah, kalau suka pakai Excel itu berarti yang di sini yang A, B itu yang namanya field ya. Ini kita pakai spreadsheet ya. Jadi pakai Excel gitu ya. Ini ada last name, ini semuanya pasti ada last name. Ini ada field nantinya. Ya, ini yang dimaksud dengan field. Kemudian kalau yang angka 1, 2, 3 ya, ini semua ini adalah yang namanya record. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang lihat ditampil di sini aja ya, field-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 field. Gitu kan? Record-nya ada berapa? Ada 1, ada 2. Gitu ya. Jadi dari data ini kita bisa lihat ada 8 field dan 2 record. Ya, nah ini yang perlu kita pahami lagi. Jadi ini yang kita bentuk yang namanya field dan record. Jadi ada field, potongan informasi tentang kejadian, kemudian kumpulan dari field namanya record. Nah ini field, kumpulan dari field semuanya akan menjadi record. Oke. Kemudian nih, kalau ini spreadsheet yang satu dimensi, artinya hanya satu. Ini doang. Ya, ada satu dimension, ada second dimension. Ini satu. Ya, nah, terus yang gimana lagi? Ada banyak. Gitu kan? Ada 3 dimensi. Ininya ada banyak. Ada 1, 2, 3. Ya, jadi tabelnya, nah, kalau tadi kita lihat, di sini kan ada field, nah ada tabel, kumpulan record. Jadi kalau nanti ini kumpulannya sudah banyak recordnya, akan menjadi tabel seperti ini. Ini masing-masing namanya tabel, tabel, tabel. Nah, tabel yang digunakan untuk sebuah software itu banyak sekali. Ya, tabel database yang digunakan itu banyak sekali. Nah, ini makanya kita sebut dengan 3 dimensi daripada database table. Tabelnya banyak banget. Nah, nanti dari berbagai macam tabel inilah yang kemudian nanti kita sebut sebagai database. Nah, untuk menghubungkan gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antar tabel seperti ini ya, kita akan menggunakan yang namanya primary key. Ya, jadi tabel ini kalau kita gunakan di dalam sebuah software itu tidak bisa berdiri sendiri. Akan saling terkait antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, karena ini terkait harus ada yang mengkaitkan. Nah, yang mengaitkan itu adalah kita sebut sebagai primary key. Jadi kalau dalam definisinya
primary key adalah pengenal untuk setiap record dalam tabel database. Nah, sistem akuntansi biasanya menggunakan database relasional untuk menyimpan data akuntansi. Jadi untuk menghubungkan antara data akuntansi dengan data yang lainnya, gitu ya. Table database akan terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui sebuah bidang apa yang ada di tabel. Coba kita lihat. Nah, contohnya ini nih. Ini tadi ya, customer tabel yang pertama nih dengan primary key. Nah, ini ada hubungannya dengan order tabel yang mana? Ya. Jadi kalau di tabel yang pertama ada customer number ya, ada customer nomor di sini. Ini akan terhubung dengan tabel yang lainnya di customer nomor juga. Nah, ini relation database ya, database yang saling terhubung. Nah, terhubungnya itu sekali lagi akan menggunakan yang namanya primary key. Ya, atau kunci yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain sehingga di situ akan terlihat yang namanya relation database. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya. Nah, ini tadi. Ini contohnya ada field, ada record, ada tabel, ada database. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi ya, satu dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, di dalam database sendiri itu ada database form atau formulir di layar yang digunakan untuk input database, seperti pemeriksaan di layar. Kemudian ada database queries yang digunakan untuk pencarian data atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan database. Kemudian ada database report yang digunakan output database baik di layar maupun di cetak. Jadi nanti ada hasilnya. Nah, sekarang ini, bagaimana merubah data menjadi kecerdasan untuk pengambilan keputusan. Kemarin kita sudah bahas di Business Intelligence bahwa saat ini data itu tidak hanya menjadi sebuah informasi, tetapi mampu menjadi knowledge, ilmu, gitu ya, untuk pengambilan keputusan yang tepat, terutama untuk yang di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat, gitu kan, contoh nih ya, data. Jumlah suatu penjualan komputer Apple akan menjadi data akuntansi. Benar nggak? Gitu kan? Nah, data ini akan diolah oleh sistem informasi akuntansi. Nah, ini akan menjadi laporan laba rugi untuk Apple pada tahun yang menunjukkan penjualan menurut jenis pelanggan. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai informasi. Nah, sehingga dari informasi ini kita mengetahui nih, pelanggan mana yang membeli produk tahun yang lalu. Paham ya? Jadi dari laporan laba rugi yang diterbitkan oleh Apple, ya, yang menunjukkan penjualan menurut jenis pelanggannya, itu akan menunjukkan mana yang membeli produk Apple di tahun-tahun yang kemarin. Nah, itu informasi ini akan berguna untuk seperti itu. Untuk mengetahui kejadian yang sudah lampau. Tetapi kalau di dalam intelijen atau bisnis intelijen, analisa keuangan dan pemodelan prediktif yang memungkinkan Apple memprediksi jumlah pelanggan yang akan membeli produk baru. Sehingga kalau kita menggunakan bisnis intelijen, informasi yang hanya memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian di masa yang lalu itu akan kita analisa lebih lanjut sehingga menjadi sebuah pemodelan yang prediktif ke depan seperti apa. Siapa pelanggan yang membeli, berapa jumlah yang diproduksi, itu semuanya ada dalam bisnis intelijen. Nah, itu perubahan, contoh dari perubahan konsep pemikiran dari dulu menjadi sekarang. Gitu ya. Kalau dulu kita hanya menggunakan informasi untuk yang kemarin-kemarin, kalau ini sekarang kita akan menggunakan informasi yang kemarin-kemarin itu untuk predik ke depannya. Itu konsep dasar dari bisnis intelijen. Kita harus pahami di situ ya. Jadi database yang nanti akan kita susun atau database yang disusun oleh orang accounting itu tidak hanya menjadikan itu sebagai sebuah laporan keuangan,
tetapi lebih dari itu adalah menjadi sebuah knowledge yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang. Nah, itu sebuah contoh. Nah, kemudian ini bentuk dari enterprise ya, database. Jadi database yang ada di dalam perusahaan itu ada eksternal, ada internal di sini dan ada eksternal. Kita lihat. Internal itu ada operational database atau data yang digunakan untuk operasional. Jadi contohnya kalau kita ada transaksi, gitu ya, penjualan, pembelian, kemudian transaksi apapun yang terkait dengan akuntansi operasional, itu pasti akan masuk ke operational database. Nah, kemudian ada yang namanya data warehouse atau gudang data atau kumpulan data. Nah, inilah yang akan digunakan untuk mengekstrak intelijen bisnis. Menggabungkan begitu banyak data untuk diolah, kemudian untuk diambil sebuah knowledge-nya. Itu ada di data warehouse. Jadi, enterprise data atau data perusahaan itu akan dibagi menjadi internal dan eksternal. Kalau eksternal, data yang ada di luar perusahaan. Boleh nggak kita ngambil data yang di luar perusahaan? Boleh, gitu kan? Ada beberapa sistem berbayar yang bisa kita mengambil data dari luar. Ya, nah kita bisa juga mengakses kalau itu free data untuk kita ambil nggak apa-apa, gitu ya. Misalkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah audit, yang sudah publish, itu biasanya ada di internet, di mana-mana kita bisa ngambil, boleh itu kita ambil, karena emang sudah publish, gitu ya. Kalaupun ada beberapa yang berbayar, ya kita bisa mendapatkannya dengan berbayar. Itu bisa dilakukan, gitu kan? Itu bisa dilakukan. Nah, itu namanya makanya model big data. Big data itu bagus. Jadi kita bisa menyelaraskan antara database dari internal dan database dari eksternal, kemudian disatukan, dan itulah yang kemudian namanya adalah bisnis intelligence. Ya kan? Contoh kayak tadi Apple mengambil data dari internalnya, laporan keuangan ya, kemudian diubah untuk dianalisa sedemikian sehingga ke depan itu kita bisa memprediksi. Kita juga bisa memprediksi mengambil dari Facebook misalkan bagaimana konsep anak muda dalam bekerja, gitu ya. Kita mengambil dari Instagram misalkan, nah itu akan terolah oleh Apple sehingga ke depannya produk-produk yang dihasilkan Apple tentu akan bersahabat dengan customer-nya, lebih bersahabat dengan customer-nya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian ini arsitektur daripada accounting system, ya. Jadi database ini ada di posisi di mana inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan informasi sampai kemudian sistem informasi akuntansi ini menyediakan informasi kepada penggunanya. Tidak hanya informasi, tapi juga lebih kepada knowledge yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kita coba coffee streaming nih, gitu ya. Bisa akan saya jelaskan secara khusus ini ya. Kita bisa saya jelaskan, itu memang agak susah. Kita jelaskan dan besok saya akan jelaskan lagi coffee streaming. Jadi kita ngopi dulu, gitu ya. Besok jangan lupa gabung dengan Zoom kita akan melakukan coffee streaming dan kita akan membahas mengenai ini berbagai macam contoh dari database. Nanti akan kita bahas pada sesi coffee streaming karena saya akan menjelaskan secara langsung sehingga saya bisa melihat pemahaman Anda mengenai sebuah database. Tapi sebelumnya Anda bisa baca, bisa memahami materi tentang database. Oke, saya kira itu untuk materi tentang accounting database. Mudah-mudahan Anda memahami. Kalau kurang ada yang memahami, silakan
Anda bisa WA saya, Anda bisa tanya langsung seperti apakah sebenarnya database akuntansi. Oke, saya kira itu dari saya. Selamat belajar, selamat, semoga Anda memahami apa yang kita bicarakan ini, karena memang materinya agak susah nih ya untuk database, terutama untuk yang orang akuntansi nih ya. Kalau untuk orang sistem informasi lebih gampang ya, karena tiap hari mainannya itu. Tapi kalau untuk akuntansi biasanya memang kita hanya menggunakan menggunakan hasil dari database. Tetapi kita coba untuk lebih memahami sebenarnya data-data yang datang ke kita gitu ya, kita gunakan oleh orang akuntansi itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Nah, itu dari database. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.